kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mau anak-anakku sekalian berdoa dulu. Ada yang pimpin doa? Siapa? Saki. Siap, sedia, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, ya saya mau memberikan penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum itu, Bapak ingin bertanya ya, tentang materi yang lalu. Masih ada yang ingat materi yang lalu? Tentang apa itu? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama yang baik dari Nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 99. Ya. Itu pembelajaran yang lalu. Sekarang untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman. Ada yang tahu apa itu keragaman? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Iya, silakan. Keragaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Iya. Jadi keragaman itu adalah bermacam-macam. Ya, contohnya, ya. Kalian ini punya pikiran yang sama tidak? Ya. Tidak. Punya warna kulit yang sama tidak? Tidak. Tidak. Punya postur tubuh yang sama? Tidak. Tidak. Coba kalian berdiri dulu. Berdiri dulu semua. Nah, di antara sekian banyak anak-anakku ini tidak semua postur mempunyai postur tubuh yang sama. Maka itulah yang namanya keragaman. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya. Berikutnya, ada yang tahu ya bisa menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia? Ya, silakan. Suku Jawa. Ya. Suku Madura. Hmm. Suku Makassar. Suku Sunda. Suku Betawi. Suku Bugis dan lain-lain sebagainya. Iya, betul sekali. Berikan aplaus untuk temannya dulu. Ya. Bermacam-macam keragaman agama. Ya. Kemudian ada lagi tadi disebutkan bermacam-macam keragaman suku dan budayanya masing-masing. Saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tujuannya adalah bahwa Bapak Guru menginginkan supaya anak-anakku sekalian ketika selesai mempelajari tentang indahnya saling menghargai ini, maka anak-anakku sekalian bisa memahami apa itu keragaman. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anakku sekalian mengimplementasikan dalam lingkungan keluarga sekolah. Ya. Kalau di lingkungan keluarga, cara mengimplementasikan itu bagaimana menghargai orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang lain. Itulah yang ingin kita capai, ya. Oke, anak-anakku sekalian, saya ingin anak-anakku sekalian menonton
video pembelajaran kita pada hari ini ya tentang keragaman yang ada di Indonesia. Ya, jadi selamat menonton ya. Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misal, pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi anak-anak sekalian perlu dipahami bahwa ya apa yang sudah kita tampilkan ini adalah keragaman budaya dan suku di Indonesia. Oke anak-anak sekalian, setelah kita menonton video, saya ingin anak-anak sekalian membuat karya atau membuat proyek ya gambar-gambar budaya yang ada di Indonesia. Entah kita mau dapatkan dari media cetak atau koran atau buku yang bisa nanti kita jadikan sebagai proyek untuk kita tampilkan nanti dipajang di kelas ini, sehingga nanti kita bisa memahami bahwa itu keragaman di Indonesia sangat bermacam-macam suku, berbagai macam agama ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, Bapak ingin kalian membuat kelompok dulu. Jadi buat kelompok dulu nah. Digeser dulu di komputer. Ini kasih dempel ke belakang. Jangan ini jangan ini. Kasih belakang ke belakang. Iya. Oke ya, saya akan bagi ini kartonnya ya. Nanti apa yang ada di sudah menjadi tugas Anda, apa yang ada di situ nanti ya itu ditempel dalam sebuah karton atau sebuah kertas untuk jadikan nanti ditampilkan di depan ya. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3.
ini ketika sudah selesai, silakan yang sudah ditempel itu, yang sudah menjadi karya Anda, ya dibawa naik ke meja. Nanti, oke, satu orang bawa ke sini. Bawa ke sini, nanti saya periksa karyanya ya. Oke, hasil karyanya kelompok 1. Kemudian tepuk tangan dulu. Ya, kemudian hasil karya kelompok 2. Tepuk tangan. Dan yang terakhir ini hasil karya dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya untuk dikerjakan ya, agar nanti Bapak bisa menilai sampai di mana pemahaman kalian tentang ya pembelajaran kita hari ini. Tugasnya? Sudah. Oke, silakan dikumpul ya. Silakan dikumpul tugasnya. Ya. Apa tugasnya? Ya, Bapak ingin memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini, ya, yaitu bahwa keragaman adalah apa? Kondisi di mana terdapat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa di Indonesia ini kita mempunyai beragam macam suku dan budaya, yaitu suku Jawa, Madura, Makassar, Sunda, Betawi, Bugis, dan lain-lainnya. Iya, dan yang terakhir kita mempunyai ada enam agama, yakni agama Islam, Oke. Sekarang beri aplaus dulu untuk kalian semua. Alhamdulillah pertemuan kali ini. Bagaimana dengan pertemuan kita? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kalian mengerti ya? Kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Mari kita menutup perjumpaan hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memulai pelajaran, saya mau ada satu orang yang memimpin doa pada hari ini. Ya? Oke, berdoa dulu. Siap. Berdiri. Beri salam. Mari kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anakku sekalian, memulai pelajaran, tapi sebelum itu saya mengecek dulu kehadiran kalian, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, iya. Ya, kita semangat hari ini ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan bersama-sama membaca dulu surah Al-Kafirun. Bukan berdoa. Ayyuhal kafirun. Ana abidum ma'abattum. Oke, setelah kita membaca doa, ya, hari ini sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita terlebih dahulu memperhatikan apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini bertujuan untuk memahami makna dan pentingnya tahara bersuci dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian yang kedua, melakukan praktik bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Oke, saya mau tanya dulu, ya, masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih. Apa itu? Tahara. Apa itu tahara? Bersuci, ya. Yang tahara itu adalah bersuci. Kemudian perlu kita ketahui bahwa bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas. Kenapa kita harus membersihkan diri dari hadas? Ya, agar ketika kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu kita ketahui dulu apa itu hadas. Ya, hadas yang bisa membatalkan wudhu atau bisa membatalkan salat itu adalah ketika keluarnya sesuatu dari lubang, misalnya ya air kencing. Ya, setelah kita berwudu kemudian kita kencing, maka perlu mengambil air wudu kembali, ya. Ya, itu hadas. Apalagi ketika kita dalam keadaan
kentut, ya, atau buang angin, itu bisa membatalkan wudu. Ya, jadi itulah kenapa kita perlu bersuci sebelum melaksanakan sholat. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham ya? Oke anak-anakku sekalian. Jadi sebelum kita menampilkan video ya di atas, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa tata cara ya untuk membersihkan diri atau bersuci dari hadas ya kecil. Di antaranya adalah mengambil air wudu. Kemudian yang kedua adalah tayamum. Terkhusus hari ini kita akan membahas tentang mengambil air wudu. Jadi sebentar ketika Bapak menayangkan di atas video tentang mengambil air wudu, diharapkan kepada anak-anakku sekalian untuk memperhatikan ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran fikih hari ini akan membahas masalah wudu. Kalian siap? Insyaallah. Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Bisa saja wudu tidak sempurna, bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Bluetooth mode. FM8 Bluetooth mode. AUX mode. Disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Itulah tadi Bapak menampilkan sebuah video ya, tentang tata cara berwudu ya. Dan tentunya saya harapkan kepada anak-anakku sekalian untuk semua bisa mengambil air wudu. Perlu juga diingat anak-anakku sekalian bahwa ya tahara ini ya perlu dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Islam. Karena setiap hari kita dituntut untuk melaksanakan
Sholat. Jadi perlu diingatkan kembali bahwa tahara ini adalah membersihkan diri dari segala bentuk kotoran, baik kotoran jasmani maupun rohani. Yang mana masuk kotoran jasmani? Jasmani itu yang kelihatan, yang menginjak kotoran ayam, menginjak kotoran hewan, itu membatalkan air wudu. Ya. Kemudian kotoran rohani. Kotoran rohani itu adalah berburuk sangka kepada seseorang. Itu namanya kotoran rohani, ya. Bisa mengucapkan niat wudu. Ya, siapa? Kamu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu li rabbil adatsil ahbari fardan lillahi ta'ala. Iya, seperti itu. Oke, ya, sebelum saya menutup hari ini pembelajaran kita, saya mau mengetahui sebatas di mana Anda memahami apa yang saya sampaikan dengan cara mengerjakan tugas. Ya, tugas ini saya bagikan kepada anak-anakku sekalian. Apakah semua soal sudah dijawab? Sudah. Oke, silakan satu orang mengumpul, ya, kemudian saya periksa. Oke, anak-anak sekalian, coba dengarkan kembali, ya. Setelah kita melaksanakan mengerjakan tugas hari ini, kemudian Bapak sudah lihat tugas kalian, ya. Tapi sebelum itu saya memberikan penjelasan dulu kepada kalian bahwa, ya, insya Allah pertemuan yang akan datang itu kita akan lanjut dengan ini, kita bersuci dengan mengambil air wudhu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum, tata cara tayamum. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.